Kristus membawa kepada kita damai. Damai apa? Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu tidak seperti yang dunia berikan. Saya tertarik sekali kepada kalimat Matthew Henry. Matthew Henry mengatakan satu kalimat yang bagus sekali. Dia bilang, coba lihat akhir hidup Tuhan Yesus. Dia menyerahkan nyawa kepada Bapaknya. Dia menyerahkan tubuhnya, mewariskan tubuhnya kepada Yusuf Arimatea untuk diurus dengan baik, dengan layak. Dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Pakaiannya jatuh kepada orang-orang, kepada prajurit-prajurit itu. Lalu Matthew Henry bertanya, apakah warisan yang dia berikan kepada murid-murid yang sudah serahkan semua harta untuk ikut dia? Pada waktu dia jalan sampai di rumah pajak, sampai depan rumah pajak, dia panggil Matius. Matius berdiri dan ikut dia. Matius berdiri. Saudara sekalian, saya kadang-kadang bertanya-tanya. Waktu Matius berdiri, apakah dia tidak urus itu aset-aset pajak? Dia berdiri dan dia mengikuti Kristus. Dia tinggalkan semua aset itu. Mungkin saudara bayangan kita, karyawan-karyawan boleh ambil. You ambil meja, ambil komputer, bawa pulang. Terserah lulah. Lalu setelah dia sudah serahkan semua, ikut Tuhan. Dia dapat warisan apa? Apa yang diperoleh oleh Matius setelah dia serahkan semua? Petrus mengatakan, kami sudah serahkan semua. Sekarang dapat apa, saudara? Matthew Henry mengatakan, Tuhan memberi kepada mereka damai sejahtera. Sesuatu yang dicari oleh manusia. Apa yang mereka peroleh? Warisan apa? Tidak memberi satu helai baju pun. Baju diambil oleh para prajurit. Tidak memberi kepada mereka satu nomor rekening pun. Tetapi saudara sekalian, Tuhan beri mereka damai. Damai sejahtera. Dan saudara, ayat ini luar biasa. Damai yang aku berikan kepadamu. Damaiku. Damaiku. Apa itu saudara? Damai yang ada di dalam diri Kristus. Dia bukan memberi damai secara abstrak. Dia bukan memberikan damai. Oh, damai itu apa sih? Orang berpikir mengenai damai itu apa sih? Damai itu personal atau relasional. Oh, damai itu sendiri di dalam hati damai. Atau damai itu orang sama orang damai. Atau damai itu apa? Oh, paradise seperti John Milton. Ada desa yang pemandangan riang gembira. Orang tinggal di situ di pinggir danau dengan suasana tenang. Anak kecil main layang-layang. Suasana tenang. Tidak ada bunyi apa-apa, tidak ada polusi apa-apa. Saudara duduk situ, main burung merpati, berenang di danau yang bersih. Senang. Itulah paradise-nya John Milton. Lalu saudara sekalian, apa itu damai? Damai bukan damai yang abstrak, bukan damai dalam sastra, bukan damai dalam cerita, tapi damai sejahteraku. Apa itu saudara? Damai di dalam love to the Father and the Father's love. Love to the Father and the Father's love. Itulah damainya Kristus. Aku mengasihi Bapa, Bapa mengasihiku. Saudara. Damai yang dia berikan kepada murid-murid. Damai yang tidak seperti dunia berikan. Dunia memberi damai. Kenapa sih dunia mau memberi damai? Untuk apa dunia berusaha memberi damai? Dunia berusaha memberi damai karena Tuhan mencipta manusia sebagai peace seeker. Tuhan mencipta manusia sebagai pencari damai. Itu sebabnya dunia berusaha memberikan damai. Itu sebabnya asuransi berusaha memberikan damai. Saudara, semua bicara damai karena memang manusia dicipta sebagai peace seeker. Orang mau cari damai. Maka Yesus berkata, apa yang aku beri tidak seperti yang dunia beri. Dunia juga mau beri kepadamu. Dunia juga, the world is trying to give you peace. Tapi apakah betul itu damai yang betul? Saudara sekalian, tidak. Saya mau kutip dua bagian untuk bagian ini. Yang pertama, saudara sekalian, damai itu bukan kesenangan sementara yang berdosa. Inilah kalimat Ibrani untuk Musa. Musa meninggalkan kesenangan sementara yang berdosa. Saudara sekalian, Musa tahu itu dosa. Musa tahu itu sementara. Ketika tinggal di istana Firaun, apapun ada dia tinggalkan dan dia pergi menderita sengsara bersama umat Allah. Damai yang diberi dunia itu damai apa? Damai yang diberi dunia adalah damai di dalam dosa dan kesementaraan. Kompromi, cincai, sudahlah. Itu damai versi dunia. Damai yang sementara, kelihatan sementara. Yohanes sendiri berkata,
Damai itu adalah, saudara, dunia itu adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan dunia sedang berlalu. Lalu saudara sekarang kaitkan dua ini. Damai diberi dunia. Apa sih dunia? Dunia yang sedang berlalu ini. Waktu damai itu kita sandar kepada Dia, kemudian damai itu lewat, saudara. Saudara sekalian, dalam Amsal pasal ke-11. Saya sekarang membaca Alkitab. Setelah membaca Alkitab bahasa Indonesia berapa kali, sekarang saya baca bahasa Indonesia sehari-hari. Saya mau dapatkan view yang lain. Terus setelah baca Amsal 11, wah, begitu menggetarkan sekali. Dia bicara 2 kalimat di situ. Janganlah bersandar kepada manusia. Karena kalau manusia sudah mati, habis semua. Iya ya. Kita sandar sama manusia, tiba-tiba dia nggak ada, habis semua. Lalu Amsal 11 juga mengatakan jangan bersandar kepada kekayaan. Nanti dia pergi. Saudara sekalian, biarlah damai kita bukan damai yang bergantung kepada kondisi. Bukan damai yang sandar kepada kondisi, oh kondisi baik kita damai, paradise kita damai. Bukan, saudara. Kalau tidak, saudara akan bergantung kepada tempat rekreasi. Kalau pergi ke Pattaya baru damai. Tapi celakanya saudara bukan kerja di Pattaya. Saudara kerjanya di Jalan Sudirman. Bagaimana ini ceritanya? Kalau pergi ke Phuket damai. Betul, tapi saudara kerjanya di Danmogot. Saudara, bagaimana ceritanya? Ini pergumulan kita. Kalau damai itu conditional, maka kita susah, saudara. Damai bukan kondisi. Tidak peduli kondisi. Damai itu apa, saudara? Damai itu love the Father and the Father's love. I want to love my Father and my Father's love is given to me. Itulah damai yang diberi oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudara sekalian, Dia datang untuk apa? Memberi damai kepada umatnya. Kepada manusia yang berkenan kepada Dia, Dia beri kepada kita warisan damai. Murid-murid tidak diberi cek, tidak diberi uang, tidak diberi apapun, tapi mereka diberikan damai. Betapa indahnya, saudara. Dengan damai, saudara dan saya tidur. Dengan damai, kita boleh enjoying God's love. Dengan damai, kita boleh enjoying God's ministry. Kita menikmati Tuhan, menikmati pelayanan dengan tenang. Mazmur mengatakan, aku memberikan diri lalu tidur. Kenapa, saudara? God is handling my life. Tuhan tangani hidup saya. Aku tenang, damai di dalam Dia. Sudah tidak apa-apa, saudara. Maka saudara sekalian, ada cerita yang sering kita dengar. Orang itu pergi ke pelukis, tolong Pak ya, lukiskan damai itu. Si pelukis datang damai, lukis damai. Oh, pinggir danau damai. Dia nggak puas. Coba lukis lagi damai. Lukis lagi damai. Suasana badai besar. Mana orangnya ini, kok nggak ada orangnya? Coba lihat dulu Pak yang baik. Orang itu mundur dengan tenang, dia lihat lukisan itu. Sudah dia lihat lama-lama, oh ini damai. Di tengah-tengah badai, angin ribut pohon sampai miring. Di ranting itu ada burung yang kecil sekali. Di situ dia tenang di situ. Burung kecil di tengah ranting, di tengah badai yang begitu besar. Dia begitu damai. Oh ini damai, saudara. Damai bukan di luar sana. Di dalam sini. God's love. I want to love my Father. And my Father's love is given to me. Aku mau mengasihi Bapakku. Dan kasih Bapa itu diberi kepadaku. Saudara, itulah damai yang indah sekali, saudara. Indah sekali. Yang terakhir, saudara. Yesus datang memberi damai. Dia beri warisan kepada murid-murid damai yang tidak ada pada manusia. Tidak ada pada dunia. Dan dalam Lukas pasal ke-7 yang kita baca tadi. Yesus menyuruh perempuan berdosa itu pergi dengan damai, saudara. Apa sih pergumulan dia? Perempuan yang sudah terkenal orang berdosa. Dia sudah terkenal orang berdosa. Perempuan itu disuruh pergi dengan damai, saudara. Kenapa, saudara? Pertama-tama pengampunan. Tuhan beri kepada dia pengampunan. Dosamu sudah diampuni. Saudara, dia bergumul dengan masa lalu. Dia deal dengan dosa-dosa dia. Ada penghakiman hati nurani. Ada penghakiman Allah yang dia sadari. Dan Roh Kudus menghidupkan hati nurani. Roh Kudus menghidupkan kesadaran akan penghakiman Allah. Di situ dia bergumul, saudara. Siapa bisa menyelesaikan ini? Pendeta Stephen Tong pernah cerita. Orang yang membunuh istrinya dia kuburkan. Sudah dia kuburkan, sesudah dia pindah luar kota. Sudah menjadi warga negara yang baik.
Tapi hatinya tidak tenang. Satu hari dia lapor ke kantor polisi, saya membunuh istri saya. Polisi cek ke rumah, ada istrimu, mana yang kamu bunuh? Oh, ternyata yang dulu. Tidak bisa lari. Tidak tenang terus. Ketika dia lari dari dosa, dia tidak tenang sampai dia bertemu dengan Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Luther. Martin Luther sebelum dia menjadi Protestan, sebelum dia bertobat, saudara, dia sudah menjadi seorang biarawan, seorang doktor teologi. Apa yang kurang di dalam hidup dia, saudara sekalian, sudah begitu lengkap. Dia mempelajari teologi yang begitu mendalam. Tapi setiap hari dia berteriak, dosaku, dosaku, my sins. Siapa yang beri pengampunan? Dia datang kepada pemimpinnya, kepada pemimpin tarekatnya, pemimpin biara, dosa saya bagaimana? Pemimpinnya berkata, doa, baca Alkitab, berpuasa. Sampai Luther mengatakan, jikalau ada satu manusia masuk surga karena usaha, saya orang pertama. Setiap malam doa sambil berlutut sampai pagi. Tidur tidak pakai kasur, tidak pakai selimut di musim dingin. Begitu dingin. Satu hari dia diutus pergi ke Roma. Ketika sampai di kota Roma, orang beritahu dia, you tahu tidak ada tangga yang pernah dilewati oleh Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke pengadilan Pilatus, 28 anak tangga. Barang siapa berdoa di atas anak tangga itu, setiap tangga dengan berlutut, dia memperoleh pengampunan Tuhan. Dia lutut di situ. Satu tangga demi satu anak tangga sampai 28 anak tangga tidak merasakan damai. Dosaku, dosaku, siapa yang selesaikan? Sampai dia membaca Roma 1 ayat 17. Orang benar hidup oleh iman. Api Roh Kudus bekerja dalam hati dia. Di situ dia mulai damai. Saudara sekalian, kalau kita menyembunyikan dosa, tidak mungkin damai. Kecuali berhenti. Sepanjang kita belum berhenti, kita nggak akan damai. Anak-anak muda yang belum nikah, waktu engkau menyembunyikan dosa, engkau tidak mungkin damai. Barang siapapun, kecuali dia datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya berhentikan dosa saya, dia tidak akan damai. Hanya satu yang memberi kepada dia damai, forgiveness of God, pengampunan Tuhan yang diberi kepada orang yang bertobat. Dia nggak akan damai. Berapapun dia menyembunyikan dengan senyuman, berapapun dia menyembunyikan dengan nyanyian, berapapun dia menyembunyikan dengan activity demi activity, sibuk. Setiap kali berkegiatan dia bicara, dia nyanyi, activity over activity. Sampai dia di mobil setir sendiri, mulai gelisah lagi. Kalau Tuhan mencintai engkau, Tuhan akan terus menggelisahkan. Tidak akan berhenti-berhenti. Sampai kita kembali kepada Tuhan. My sins, kata Luther. Dosa-dosaku, siapa yang memberi pengampunan? Tidak akan selesai. Berapapun kita sembunyi dengan banyak activity. Sampai kita datang kepada Tuhan. Saudara, perempuan ini bergumul dengan dosa dia. Dia tidak damai. Tapi pengampunan Tuhan itu diberi kepada dia. Dan Tuhan suruh dia sekarang, pergilah dengan damai. Pergilah dengan damai. Dosamu sudah diampuni. Sudah diampuni, dia sudah bertobat. Tuhan memakai perempuan ini untuk mencat Simon. Simon, engkau mencintai aku, engkau mengasihi aku. Apa itu cintamu? Buktinya aku datang, engkau tidak membasuh kakiku dengan minyak. Tidak melap kakiku, tapi dia melap kakiku dengan rambutnya. Saudara sekalian, Tuhan memberi dia pengampunan. Biarlah malam ini kita sadar. Dari manakah damai yang sejati? Semua manusia mencari damai. Ingin dapat damai. Hanya satu, saudara. Di dalam Tuhan. Damai yang Tuhan beri tidak seperti yang dunia beri. Dan damai yang Tuhan beri, dasarnya adalah pengampunan. Kalau saudara tidak tenang, bukan kebetulan Tuhan pimpin setiap kita datang kepada Tuhan. Biarlah malam ini kita boleh mengalami damai.